Bung Firsa pernah berkata, sepertinya prioritas kita bukanlah bahagia, melainkan bertahan hidup. Buktinya ada banyak hal yang bikin sakit, tapi kita memilih untuk bertahan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! I don't like hurting people. It's true. Film terbaru 2024 ini dibuka dengan ditampilkannya aktor utama yang bernama John Sugar, seorang detektif swasta profesional yang sedang mencari bocil Jepang bernama Yuma. Datang ke apartemen di Tokyo, John memberi kesempatan kepada Hideo untuk mengatakan di mana Yuma berada dan dia bisa kabur ke luar negeri. Masalah besar akan dihadapi penculik ini karena Yuma adalah anak dari bos Yakuza. Tapi Hideo malah menyerang John hingga tangannya terluka. I don't like hurting people. Please, tell me where you're... Ternyata Yuma dan istri Hideo ditemukan di dalam lemari. Tak berselang lama, bos Yakuza ini datang dan John menerima bayarannya. Singkat cerita, dari Jepang, John kembali ke Los Angeles setelah menerima pekerjaan baru dari seseorang bernama Jonathan Seagal. Turun dari mobil, John merasa pusing 7 keliling, tidak bisa mengendalikan tangannya dalam beberapa detik. Belum terungkap apa penyakit yang diderita agen khusus ini. John bertemu dengan teman sekaligus manajer yang memberinya pekerjaan, dia bernama Ruby. Sebelum kesini, John lebih dulu bertemu dengan Jonathan Seagal di rumah mewahnya. Bukan pria tua sembarangan, rupanya Jonathan Seagal adalah produser ternama Hollywood. Dan kebetulan John salah satu pengagum karya-karyanya. Ruby mengaku tidak suka dengan keputusan John menemui Jonathan karena seharusnya John konsultasi dulu dengannya. Sesuai kesepakatan, harusnya John beristirahat dulu setelah tugasnya di Tokyo selesai. John tidak bisa menolak karena Jonathan butuh bantuannya untuk mencari cucunya Olivia yang berusia 25 tahun sudah menghilang selama 2 minggu. Dia memperlihatkan foto Olivia kepada John. Faktanya dulu Olivia sering menghilang karena masalah obat-obatan, tapi cucunya itu tetap rutin menghubunginya. Dan kali ini Jonathan merasa cemas karena bulan lalu saat terakhir bertemu kondisi Olivia sudah jauh membaik. Semangat dan percaya diri tidak pernah lagi menyentuh minuman apalagi narkoboy. Jonathan meminta John menemukan kembali cucunya karena dia satu-satunya yang paling berharga dalam hidupnya. Detektif swasta ini tidak bisa menolak, apalagi wajah Olivia mengingatkan John pada saudarinya yang bernama Jen. Ruby pun tidak bisa menolak permintaan John. Tapi syaratnya John harus membawa pistol. Meski selama ini detektif swasta ini tidak pernah mau membawa senjata. Bukan pistol biasa, Ruby menyebut pistol revolver ini pernah Glenn Ford dalam film The Big Hit. Tak sampai di situ, John akan menggunakan mobil klasik yang super mewah. Tak mau buang waktu, John langsung meluncur ke apartemen mewah tempat Olivia tinggal. Manajer yang bernama Gary menunjukkan mobil Olivia yang masih berada di tempat parkir. Dalam catatan komputer, mobil ini sudah 2 minggu tidak pernah digunakan. Selanjutnya, John masuk ke dalam apartemennya Olivia. Sebagai detektif profesional khusus pencarian orang hilang, John bekerja sangat detail. Sekecil apapun yang dia temukan dianggapnya penting, karena bisa membuka tabir apa yang sebenarnya yang terjadi kepada korban. Tiba-tiba, pria bernama David Seagal dan temannya Kenny datang menodongkan senjata. Setelah John memperkenalkan dirinya, barulah Kenny menurunkan kembali pistolnya. Ternyata si David ini adalah saudara tirinya Olivia. David bisa masuk ke apartemen menggunakan kunci yang diberikan ayahnya. John mulai curiga kepada mereka karena David menilai Olivia sebagai pecandu buruk yang tidak mungkin sembuh. Padahal dia itu adiknya. Ada sesuatu yang disembunyikan David, dan inilah tugas John untuk mengungkapnya karena bisa jadi ada hubungan dengan hilangnya Olivia. Faktanya ibu Olivia yang bernama Rachel adalah artis cantik yang menyiratkan kesedihan yang sama. Inilah salah satu kelebihan John, bisa menyimpulkan kepribadian seseorang cukup dari sorot matanya saja. Di balik buku, John menemukan Olivia sedang foto bersama Melanie. John mengenalinya karena dia bintang rock populer dan pernah menjadi ibu tiri Olivia. Sebuah bar tempat Melanie nongkrong tujuan John berikutnya.
Sebelum masuk, John berkenalan dengan tunawisma bernama Carr dan anjingnya Wiley. John memberinya $200 dan ponsel untuk menghubunginya jika ada seseorang yang berniat mencuri mobilnya. Tentu saja Carr menerimanya. Jarang-jarang ada orang baik mau memberinya 3 juta rupiah hanya untuk mengawasi mobil. Dan inilah Melanie yang sedang bernyanyi santuy di dalam bar ini. Setelah berkenalan, John mengikuti ajakan Melanie untuk minum bersama sampai mabok. John sendiri belum mengatakan apa tujuan dia menemuinya. Melanie merasa nyaman ngobrol santuy dengan John karena bukan tipikal pria hidung belang. Apalagi Melanie menilai John tipikal tertutup yang tidak sembarang membagikan kisah hidupnya kecuali kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Sebelum mengantar Melanie pulang, John kembali menunjukkan kebaikannya. Memberi ponselnya kepada Carr karena sudah menjaga mobilnya dengan baik. Tak sampai di situ, John akan memberikan tiket untuk Carr bisa pulang ke rumah saudaranya. Diajak masuk ke rumahnya, John menolak ajakan Melanie untuk celepot. Setelah Melanie tidur, John meletakkan foto dan kartu namanya di atas meja, agar Melanie mengetahui tujuan John menemuinya. Sebelum pulang, John menghampiri Kenny yang selama ini membuntutinya. Tidak jelas apa tujuannya, justru John memberinya alamat tempat dia menginap. Kembali ke apartemen, kali ini John mengecek mobilnya Olivia. Tak lagi menggunakan penggaris besi, dengan ponsel canggihnya pintu mobil terbuka dengan mulus. John mendownload sistem GPS tracking dalam mobilnya untuk mengetahui kemana saja Olivia pergi. John terkejut saat membuka bagasi mobil karena ditemukan jasad pria berpostur besar mirip anggota gangster. Kekhawatiran muncul karena selanjutnya bisa saja jasad Olivia yang John temukan. Kembali ke tempat penginapannya, John lebih dulu memasang kamera pengintai di berbagai sudut. Seorang pelayan memberikan surat undangan untuk John dari komunitas Polygot Cosmopolitan. Siapakah komunitas ini dan apa hubungannya dengan John? Melihat kembali berkas-berkas yang dibawa dari apartemen Olivia, terungkap di sini bahwa ibunya Olivia meninggal karena kecelakaan mobil. Mewarisi darah ibunya menjadi artis, John khawatir nasib yang sama akan terjadi kepadanya. Anehnya, John menemukan foto-foto seksoi ibunya dari dalam tasnya Olivia, menambah teka-teki misteri yang harus dia ungkap. Tiba-tiba, tangan John berlumuran darah, namun ternyata penyakitnya kembali kambuh. Di pagi hari, John menemui Bernie Siegel, ayah Olivia sekaligus mantan suami dari almarhum Rachel. Produser film yang tidak sesukses ayahnya ini tampak biasa saja menilai hilangnya Olivia masalah biasa karena putrinya itu pasti akan kembali pulang untuk rehabilitasi. Faktanya, Bernie mengetahui bahwa John tadi malam bersenang-senang dengan Melanie, mantan istrinya Bernie. Lalu John tunjukkan foto seksoinya Rachel yang diakui Bernie bukan dia yang memotretnya. Saat itu, Bernie merasa dikhianati oleh Rachel, tapi dia juga tidak mau membicarakannya lebih lanjut. John menilai ada sesuatu yang dia sembunyikan dan bisa jadi terkait dengan hilangnya Olivia. Kembali ke hotel, John melihat rekaman kamera pengintai yang menunjukkan si David dan asistennya Kenny menyusup ke dalam kamarnya untuk memasang alat penyadap. Mereka salah besar karena berhadapan dengan detektif profesional. Untuk mendapatkan petunjuk lagi, kali ini John menemui teman-temannya Olivia. Faktanya sebagian besar dari mereka termasuk penyuplai narkoboynya mengatakan Olivia sudah jauh berubah, tak lagi mengonsumsi obat-obatan haram. John kembali menemui Jonathan melaporkan perkembangan yang dia temukan di lapangan. Faktanya Jonathan lebih menyayangi Olivia meski pernah terjerumus dalam jurang narkoboy daripada cucunya David yang dinilainya bodoh. David adalah anak hasil hubungan Bernie dengan wanita bernama Margit. Yang disebut Jonathan wanita mengerikan. Apakah masalah dalam keluarga Jonathan ada kaitannya dengan hilangnya Olivia? Apapun bisa terjadi, tugas John untuk mengungkapnya. Dari data GPS mobil Olivia, ditemukan lokasi wanita bernama Carmen Vasquez yang belum lama ini diperkaos dan dibunuh. Faktanya, mobil Olivia berada di lokasi saat wanita ini dieksekusi. John menduga pelakunya adalah pria bernama Clifford yang jasadnya ditemukan di dalam bagasi mobil Olivia. Dalam catatan kriminalnya disebutkan bahwa Clifford adalah residivis dalam kasus penyerangan, pemerkosaan, dan perdagangan manusia. Tidak mau cucunya berada dalam bahaya, John tidak akan melaporkan temuan jasad itu ke pihak kepolisian.
Melanie meminta John datang untuk berbagi cerita tentang Olivia. John ingin tahu kenapa Olivia datang setiap malam ke rumah Melanie seminggu sebelum dia menghilang. Melanie terkesan menutup-nutupi seperti halnya Bernie. Tapi dia tidak bisa berbohong setelah John menunjukkan fotonya si Clifford. Apakah Melanie menyembunyikan Olivia ataukah Olivia sudah tewas? Tidak mau menjawab lagi, John malah diusir. Sebelum pergi, John memasang alat pelacak di mobilnya Melanie. Dalam perjalanan pulang, lagi-lagi John dibuntuti oleh mobil yang sama. Tiba-tiba dia melihat anjingnya si Car menyeberang jalan. John tidak menemukan keberadaan Car. Bahkan ponsel yang dia berikan tidak ada jawaban sama sekali. Namun tak sulit bagi John untuk melacak posisi ponselnya. Meski ini bukan urusannya, John terpanggil untuk menelusurinya sampai di sebuah motel. Dibantu petugas hotel, John menemukan Car meninggal akibat overdose. Narkobonya dibeli dari uang yang diberikan oleh John. Ternyata ada pria yang bersembunyi di dalam kamar mandi. John meluapkan kemarahannya kepada si pemasok ini. Setelah itu, dia pergi membawa si Wiley. Karena Ruby memiliki kucing, John terpaksa membawa anjing ini ke rumah. Selain itu, dia meminta bantuan Ruby melacak mobil yang membuntutinya. Bukan lagi keluarga Seagull, dia yakin ada orang lain yang terlibat. Bermaksud membuang jasad si Clifford, di luar dugaan, jasadnya sudah menghilang dari mobilnya Olivia. 2 helai rambut yang ditemukan dalam bagasi diambil untuk mendapatkan petunjuk berikutnya. Rupanya si David dan Kenny diperintah oleh Bernie untuk mencari tahu semua tentang John. Tidak peduli meski John diberi perintah oleh Jonathan. Seorang wanita bernama Teresa dan anak-anaknya dikejutkan dengan beberapa pria yang sudah berada di dalam apartemennya. Ternyata si botak bernama Byron Stelling ini adalah teman dari Clifford. Dia datang untuk mencarinya karena informasi yang dia dapatkan, Clifford bercinta dengan Carmen. Dan Carmen adalah saudarinya Teresa. Karena Carmen dan Clifford sama-sama sudah tewas, Byron kembali bertanya apakah Teresa mengenal wanita ini. Ternyata foto yang dia tunjukkan ini fotonya Melanie. Menambah teka-teki dan misteri baru yang kian menarik untuk disimak. Di pagi hari, Melanie segera pergi ke rumah Teresa setelah dia menghubunginya karena ada orang yang bertanya tentang Melanie dan Carmen. Ternyata itu strategi Byron untuk menjebak Melanie agar datang. Terlihat pria berbaju hijau mengawasi saat Melanie masuk. Melanie tidak bisa kabur karena Byron dan anak buahnya sudah menunggu. Sementara itu, John bergerak ke lokasi yang sama setelah temannya yang bernama Charlie ditugaskan untuk membuntuti Melanie. Masuk ke dalam mobilnya Charlie, detektif profesional yang lihai dalam membaca keadaan melihat 2 mobil Ford mewah di lingkungan biasa-biasa. Kecurigaan muncul setelah melihat pria berbaju hijau yang terlihat sedang waspada. Karena feelingnya akan muncul bahaya, John memutuskan untuk masuk ke dalam apartemen. Sementara itu, Melanie mengaku tidak tahu di mana Clifford berada meski Carmen adalah temannya. Dalam daftar penghuni apartemen ini, John melihat nomor kamar dan nama Vasquez seperti nama kepanjangannya Carmen. John putuskan untuk masuk melalui pintu belakang. Masalah muncul karena penyakitnya kambuh. Menilai Melanie telah berbohong, Byron mengancam akan memasukkan tangan Teresa ke dalam blender. Setelah berhasil masuk, John segera mengetuk pintu rumahnya Teresa mengaku sebagai penegak hukum yang mengawasi masa percobaan Teresa. Tapi Byron tidak percaya karena John menggunakan setelan dan arloji mewah. Sebelum identitasnya terbongkar, tiba-tiba mobil mewah si Byron mengeluarkan asap tebal. Rencana tepat yang dilakukan Charlie untuk memancing Byron dan anak buahnya turun ke bawah. Salah satu dari mereka yang hendak menodongkan senjata langsung dilumpuhkannya. Mereka pun segera kabur dari apartemen ini. Byron meluapkan emosi kepada anak buahnya karena tidak becus bekerja. Charlie pergi membawa Teresa dan anak-anaknya sedangkan John membawa Melanie. Byron baru sadar dia ditipu oleh asap palsu. Sementara itu, si Kenny meminta bantuan temannya yang bernama Robert untuk mendapatkan informasi tentang John. Tertulis, John yang sampai saat ini masih bujangan hanya memiliki seorang ibu setelah ayahnya meninggoy. Menguasai banyak bahasa dalam waktu singkat karena pernah sekolah di Angkatan Darat.
Bisa jadi John ini mantan anggota pasukan khusus atau pernah bergabung dengan Departemen Luar Negeri sebagai mata-mata. Melanie akhirnya membeberkan semuanya kepada John. Dia adalah relawan di tempat penampungan wanita yang mengalami KDRT. Setelah membantu Teresa dari suaminya yang jahat, Melanie dihubungi Carmen karena mendapat perlakuan yang sama. Kebetulan Olivia ikut membantunya, sampai Olivia dan Carmen dekat sebagai teman. Malam itu, Melanie datang ke rumah Carmen, menemukan Olivia menangis dengan pistol di tangannya. Jasad si Clifford dan juga jasadnya Carmen ditemukan di sana. Olivia datang ke sini karena Carmen sulit dihubungi. Ternyata dia melihat Clifford membawa kantong jasad. Terkejut melihatnya, Olivia lebih dulu mengambil pistol yang tergeletak dekat perapian. Lalu, dia menembak si Clifford karena berniat menyerangnya. Olivia tidak mau melaporkan kejadian ini ke polisi karena tidak mau merusak citra keluarganya. Karena mereka berdua panik, jasad Clifford dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya Olivia. Dan itulah terakhir kalinya Melanie bertemu Olivia. Dan kini Melanie tidak tahu di mana Olivia berada. Komputer Ruby mendeteksi si botak teman Kenny yang menyusup ke dalam akunnya John. Rupanya si Robert itu adalah agen NSA. Karena tidak punya anak dan istri, Robert menilai kelemahan John ada pada ibunya yang kini tinggal di Arizona. Di malam hari, John pergi ke acara pesta komunitas polyglot yang ternyata diadakan oleh Ruby. Hampir 20 orang datang ke acara ini. Bukan orang-orang sembarangan, profesi mereka sama persis dengan John. Dan bisa jadi mereka ini adalah agen mata-mata yang ditugaskan di berbagai negara. John berbincang santuy dengan salah satu temannya yang bernama Henry. Satu persatu dari mereka naik ke lantai atas untuk berbicara khusus dengan Ruby sebagai pawangnya mata-mata. Giliran John yang naik ke lantai atas menunjukkan buku catatan yang berisi perkembangan kasus yang sedang ditanganinya. Di sebelahnya sudah menumpuk buku catatan yang sama. Ruby memberi koreksi kepada John karena terlalu dalam menangani kasusnya keluarga Siegel, padahal tugasnya hanya sebatas mengamati. Sementara itu, si David membeberkan temuannya tentang komunitas polyglot itu. Rumornya mereka adalah sekelompok mantan mata-mata dari seluruh dunia yang berkumpul dan bersepakat untuk melakukan hal baik demi perubahan. Ruby menghubungi seseorang karena John akan menghadapi masalah besar terkait dengan si Byron yang masuk dalam daftar pembunuh berbahaya. The mission comes first. Terlihat si Melanie datang ke rumah rahasianya Bernie. Ruby memutuskan untuk menghapus catatan si Byron dalam database-nya. Setelah itu, dia mengetik ulang buku catatan pribadi masing-masing agennya yang berisi semua rahasia pribadi dan tugasnya masing-masing. John datang ke Dr. Vickers untuk mengecek keadaannya. Darahnya diambil untuk diuji di lab memastikan penyakit apa yang sebenarnya dialami oleh mantan agen mata-mata ini. You sleep? Do I sleep? Tremor yang kadang kambuh di bagian tangannya menunjukkan gejala bahwa John sedang tidak baik-baik saja. Tiba di Arizona, David dan Kenny menemui ibunya John yang bernama Helen. Karena David dikenal sebagai artis, Helen menyambut kedatangan mereka. Bernie beralasan kepada istrinya Wendy tidur di rumah pantai karena tadi malam sibuk bekerja. John menghubungi Ruby untuk bertanya tentang Byron. Tapi Ruby menjawab penjahat itu hanya pelaku kriminal biasa seperti mencuri kolor milik tetangganya. Tidak terkait dengan penculikan ataupun perdagangan manusia. Tentu saja John merasa ini tidak masuk akal. Dan kenapa juga Ruby merahasiakan identitas Byron sebenarnya kepada John. Setelah mendapat informasi yang cukup, si David dan Kenny pergi dari rumahnya Helen. Padahal Helen ini adalah mantan agen mata-mata yang sengaja ditugaskan John menyamar jadi ibunya untuk mengelabui si David. Please don't encourage him. He's becoming a degenerate. She has family there, so... Melanie kembali memberitahu John setelah dia ingat kembali pernah melihat Olivia bicara serius dengan seorang wanita di kafe pinggir jalan. About what, I wonder? Mereka berdua putuskan untuk mencari informasi dari orang-orang di sekitar kafe tersebut dengan menunjukkan fotonya Olivia. I gotta ask. Oh, sorry, I'm a private investigator. Di sebuah toko baju, akhirnya mereka mendapat petunjuk bahwa Olivia punya teman bernama Tyler.
You never took any shit, did you? She's a friend of Taylor. Datang ke apartemennya, Tyler mengaku pertama kali kenal Olivia setelah melihat postingan IG-nya. 5 minutes. How did you and Olivia meet? Awalnya Tyler muak melihat Olivia sedang membantu wanita yang mengalami KDRT. Rupanya Tyler pernah ikut audisi dalam film besutan Bernie. What happened? He was great. You know, I can't deny it, but Muncul si David yang pura-pura akan membantunya. Namun yang terjadi, dia terus menerornya tanpa henti. Sampai David mengirimkan video celepot mereka berdua yang pernah dilakukan mereka berdua bertahun-tahun yang lalu. Ternyata si David menyembunyikan kamera tersembunyi di rumahnya yang tidak disadari oleh Taylor. David memaksa Taylor untuk melayaninya sesuka hati dia atau video itu akan diunggahnya di internet. Meski sudah melapor polisi, tidak ada tindakan apapun karena mereka keluarga Siegel yang sangat terpandang. Pengacara Bernie datang memberinya uang tutup mulut, tapi Taylor menolaknya. Olivia mengetahui masalah ini, dan faktanya Taylor hanya salah satu dari sekian korbannya si David. Tak hanya John, Melanie pun ikut terkejut mendengar cerita ini. Apakah karena Olivia mengetahui tentang kejahatan David yang menyebabkan dia menghilang? John menghubungi kembali Jonathan untuk bertemu. Tapi John malah diberi tiket bioskop untuk menyaksikan pemutaran perdana film klasik besutannya. Sementara Jonathan foto bersama anaknya, John berkenalan dengan ibunya si David yang bernama Margit. The teenager once with access to a television. See, here tonight I haven't seen just by our reputation. Tidak menemukan David di sana, John memberi peringatan kepada Bernie bahwa anaknya itu akan menerima akibat karena perbuatannya kepada para wanita. It's gonna come out, Bernie. Did David do something to him? Tak berselang lama, John melihat Melanie berkirim pesan dengan si Bernie. Apa yang mereka lakukan dan kenapa Melanie masih menutupi sesuatu kepada John? Dari layar monitor ini, John melihat Melanie meluapkan kemarahannya kepada Bernie. But when I did, you know. Thanks, Glenn. Singkat cerita, mereka semua menyaksikan pemutaran filmnya Lauren. Setelah usai, Jonathan diminta naik ke atas panggung. And I'm the genius who gave it to her. Tiba-tiba, semua orang dikejutkan dengan notif berita yang masuk tentang David yang disebut predator seksual, yang seringkali melakukan pelecehan. David membaca beritanya. Di waktu yang sama, Byron menghubunginya. Apakah mereka ini berkomplot? Rencana John untuk mengonfirmasi langsung kepada Jonathan gagal, karena produser Hollywood ternama ini terkena serangan jantung dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Terlihat si Byron mengunci dengan gembok sebuah ruangan rahasia. Dia menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu tentang John. Sebelum pergi, Byron menugaskan ceweknya menjaga ruangan ini. Dari foto tersebut, John menemukan gaun sama yang digunakan mendiang ibunya Olivia dengan arti Lauren, padahal selisih waktunya sudah 30 tahun. Terlihat juga ceweknya si Byron ini menggunakan kalung yang digunakan Olivia. Apa sebenarnya yang ada di dalam ruangan tersebut? David merasa terpuruk dan hancur karena berita yang menyudutkan dirinya sebagai predator seksual. Bukannya memberi nasihat agar David mempertanggungjawabkan perbuatannya, ibu si David menyuruh dia melupakan masalah itu karena dia lelaki satu-satunya pewaris kerajaan Siegel dan persetan dengan kota ini. Karena membutuhkan keterangan dari David, John kembali datang ke rumah Jonathan. Dia sempat masuk ke dalam ruangan khusus koleksi milik Lauren, artis sekaligus mendiang istri Jonathan. John fokus dengan gaun yang sama persis dengan foto yang dia lihat. Jonathan belum sadarkan diri akibat serangan jantung tadi malam. Bernie akan membayar sisa upah John agar menyudahi penyelidikannya untuk mencari Olivia. Namun John menolak, kecuali Jonathan sendiri yang memberinya perintah. Tidak berhasil menemukan David di sana, detektif ini pergi ke rumah Margit. Dia mengatakan David tidak ada di sana, padahal Kenny yang membukakan pintunya. Margit berakting dengan buruk mengatakan David merasa difitnah oleh para wanita itu, tapi David tetap berempati kepada mereka. Bernie dan Margit sama-sama tidak peduli meski Olivia sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sempat akan diusir, Kenny tidak berani karena dia tahu John bukanlah detektif sembarangan setelah dia membaca track recordnya. Akhirnya si David muncul untuk menemui John.
Tidak mau tahu apapun masalah dan alasannya, John langsung bertanya di mana Olivia berada. David tidak bisa mengelak bahwa dia menghubungi Byron, psikoplog yang kerjanya menyediakan gadis-gadis untuk diperjualbelikan. Selama ini, Byron ditugaskan David untuk mengatasi para wanita yang mengancam akan menghancurkan nama baik keluarga dan keartisannya. Padahal wanita-wanita itu adalah korban pemerasan seksual yang dilakukan si David. Masalahnya, Olivia salah satu wanita yang disebutkan David kepada Byron. Di sini John berupaya menahan emosi atas kejahatan yang dilakukan si David terhadap korbannya. Tangannya sangat gatal, ingin sekali menghajar aktor bodoh ini. John meminta alamat si Byron kepadanya, namun David mengatakan penjahat itu sedang berada di Tijuana, Meksiko. John sangat kecewa karena seharusnya David menjaga Olivia, adiknya sendiri. Tapi David malah menyerahkannya kepada penjahat yang memperdagangkan manusia. Pergi ke hutan, Ruby menemui atasannya yang bernama Miller. Dia ungkapkan kekhawatirannya karena John sedang menangani kasus berbahaya yang bisa menguak banyak tabir di dalamnya. Meski tidak jelas apa maksudnya, yang jelas Miller menyuruh Ruby untuk tetap menjaga rahasia ini kepada John. Charlie mengawal Melanie sampai kembali pulang ke rumahnya. Charlie tetap berada di dalam mobil mengawasinya dari kamera. Dia tidak menyadari anak buah Byron sudah menunggu Melanie, memaksanya bicara tentang Clifford. Melanie kabur ke dalam toilet setelah menyerang lebih dulu si penjahat ini. Tak berselang lama, John datang untuk memastikan pengawalan Charlie berjalan baik. Mereka belum menyadari bahwa Melanie sedang dalam bahaya. Call me, okay? Yeah, you got it. Saat John hendak pulang, dia mendengar sesuatu dari dalam rumah Melanie. Alhasil, penjahat ini menjadi bulan-bulanan John yang seperti kesurupan saat memukulinya. Untung saja anak buah si Byron ini tidak sampai mampus. Demi keselamatannya, John membawa Melanie untuk tinggal di penginapan bersamanya. Di sini terungkap, bisnis gelap Byron lainnya adalah memilih cewek-cewek cantik dari Meksiko untuk diperjualbelikan. Di luar dugaan, David memilih untuk menembak kepalanya sendiri. Orang tuanya yang panik segera memanggil ambulan. Apakah si David lolos dari maut? Datang ke rumah sakit, Bernie dan Margit mendapat informasi dari dokter bahwa David selamat. Namun otaknya rusak permanen dan tidak bisa diperbaiki. Itu artinya David tidak bisa lagi bicara, bergerak, bahkan berpikir. Pukulan telak untuk kedua orang tuanya. Sementara itu, John sedang standby menunggu informasi dari Charlie yang sedang mengintai rumahnya si Byron. Terlihat Byron baru saja pulang dari Meksiko. Dia dan ceweknya Manny heran karena si Carlo yang ditugaskan mengancam Melanie belum juga mengirim informasi. Setelah mendapat informasi munculnya penjahat itu, John segera meluncur ke lokasi. Tidak lupa dia memberitahu Ruby tentang rencananya. Charlie mengingatkan mantan agen mata-mata ini bahwa Byron memiliki 2 anjing galak dan persenjataan yang harus diwaspadai. Sebelum pergi, John mengingatkan Charlie jika dalam 10 menit dia tidak kembali, laporkan kepada Ruby. Saat mendekat, 2 anjing penjaga ini muncul menghadang John. Tapi dengan mudah, agen khusus ini menjinakkannya. Masuk ke dalam rumah, John melihat seorang wanita dengan penutup kepala yang disangkanya Olivia. Namun ternyata violence. 5 punches? Meski sudah dipukuli, John tidak membalas. Meminta mereka jangan memancing kekerasan karena John hanya ingin tahu di mana Olivia berada. Dan ini yang terjadi ketika mereka tidak mendengarkan permintaan John secara halus. Tiba-tiba si Manny menusuk John dari belakang. John ingin tahu siapa yang memberitahu Byron bahwa dia akan datang. Dalam ponselnya terdapat pesan bahwa John akan datang. Karena itu mereka disuruh pergi. Byron akhirnya dihabisi setelah menolak mengatakan di mana Olivia berada. Diduga ada Olivia di dalam ruangan yang digembok ini, namun ternyata hanya kumpulan anjing dan salah satunya si Wiley.
Anak buah Byron yang baru datang terkejut setelah melihat mayat bergelimpangan. John membiarkannya pergi, tapi dia harus menyerahkan ponselnya karena ponsel John sudah tidak aman lagi. Karena Charlie tidak bisa dihubungi, kemungkinan besar ditangkap mereka. Terpaksa John menghubungi Melanie. Mantan agen mata-mata ini terpaksa menyetir mobil sendiri meski kondisinya terluka parah. Kembali ke Bernie yang menemui ayahnya untuk menceritakan peristiwa yang menimpa David serta meluapkan kesedihan yang dia rasakan. Bahkan Bernie dan Margit lebih memilih merelakan David untuk mati daripada hidup dalam penderitaan. Kembali ke penginapan, Melanie terkejut saat melihat kondisi John yang terluka parah. Dia meminta Melanie menghubungi temannya yang bernama Henry. Singkat cerita, Henry langsung bertindak mengobati John, termasuk memberinya donor darah dengan logo polyglot yang sudah dia persiapkan. Setelah kondisinya stabil, Henry menitipkan John kepada Melanie. Tengah malam, John kembali siuman. Melihat Melanie tertidur pulas, John pergi ke rumahnya Ruby. John meluapkan amarahnya karena dia tahu Ruby lah yang memberitahu Byron bahwa dia akan datang. John ingin tahu kenapa Ruby melakukan itu. Ruby beralasan memberitahu mereka untuk pergi karena dia tidak mau John terluka. Ditanya di mana Charlie berada, Ruby mengaku tidak tahu. Mereka menyuruh John untuk berhenti mencari Olivia. Tentu saja John makin penasaran siapa mereka dan apa alasannya. Ruby kembali bungkam. Saat Ruby mengambil aspirin, John memutuskan untuk pergi. John sangat kecewa karena selama ini Ruby adalah sahabat terbaiknya yang paling dia percaya. Terlambat untuk balik kanan, John tuntaskan misi ini meski mereka mengejarnya. Kembali ke penginapan, John menyuntikkan sebuah cairan. Dalam seketika, tubuhnya berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Ruby membuka kopernya yang berisi mesin ketik khusus dipantau langsung oleh si Miller. Karena hanya mereka berdua dan sutradara yang paham maksudnya, Ruby meminta Miller tidak melukai John. Okay then. Yes. Bangun dari tidur, kondisi John kembali membaik. Melanie penasaran apa yang sebenarnya terjadi, tapi John tidak mau memberitahunya. Sleep. Do you speak some other language? What time is it? I'd like to tell her everything. Terlihat keluarga Siegel sedang menghadiri pemakaman Jonathan. Jika sebelumnya cuek, kali ini Bernie mulai peka atas hilangnya Olivia. Bentuk penyesalan dia kepada ayahnya juga. Dan inilah Olivia yang disekap di ruangan bawah tanah. Tapi belum terungkap siapa pelaku dan apa motifnya. Ketika John dan Melanie sedang berada di dalam motel, tiba-tiba Miller datang memaksa untuk masuk. Meski Miller adalah atasannya, John tidak mau menemuinya. Setelah mendobrak pintu, John dengan mudahnya dicekik dan diangkat oleh si Miller menggunakan satu tangan seperti bukan manusia biasa. Muncullah Melanie memukul si Miller dan setelah itu mereka berdua kabur. Something must have happened. Tiba di lokasi aman, John membeberkan bahwa dia dan beberapa orang lainnya adalah anggota dari organisasi rahasia. Melanie menebak bahwa John adalah agen mata-mata. Dilihat dari kepiawaiannya menguasai banyak bahasa termasuk gerak-geriknya dalam membaca orang lain. Tidak menjelaskan lebih lanjut, John mengaku tugasnya hanya memantau. Karena Henry diyakini akan menjadi target selanjutnya, mereka berdua pergi ke kampus tempat Henry mengajar. John bergerak cepat karena panggilan teleponnya tidak dijawab. Rupanya Henry sedang mengajar dan karena itu ponselnya tidak terdengar. Setibanya di kelas, ternyata Henry sudah menghilang. Di waktu yang sama, John membaca pesan yang masuk ke ponselnya Moss, yaitu anak buah Byron yang dihajar habis-habisan oleh John. John putuskan untuk datang ke rumahnya. Ternyata si Moss ditemukan sudah tidak bernyawa. Padahal dia bisa menjadi petunjuk untuk menemukan Olivia. Di malam hari, John membuntuti Miller sampai ke rumah Ruby. Masuk ke dalam, ternyata semua agen mata-mata ini sudah berkumpul, termasuk Henry yang dalam kondisi baik. Mereka menyebut misinya sudah berakhir, dan itu artinya mereka semua harus kembali pulang ke planet asal mereka.
Cukup mengejutkan, pantas saja tubuh John berubah setelah menyuntikkan cairannya. Ternyata mereka semua bukanlah manusia biasa. Tapi John merasa tugasnya untuk menemukan Olivia belum selesai. Dan karena itu dia tidak akan pulang sampai menemukannya. Tiba-tiba Henry mengaku mengetahui di mana Olivia berada lalu menuliskan alamatnya. Dia juga memberitahu John bahwa beberapa orang di bumi ini sudah tahu bahwa mereka bukanlah manusia. Mereka adalah orang-orang berkuasa yang bisa memusnahkan para agen mata-mata ini kapanpun mereka mau. Terungkap, orang yang menyembunyikan Olivia adalah politikus yang menjadi kliennya si Byron. Mereka marah karena John telah membunuh 3 orang dan salah satunya si Byron. Inilah penyebab para agen ini harus kembali ke planet asal. Dan karena itu pula, sebelumnya John diminta oleh Ruby menghentikan pencarian Olivia karena menghancurkan misi mereka yang sesungguhnya, yaitu memantau kehidupan manusia di muka bumi. Karena faktanya, para agen mata-mata ini adalah alien, maka jika bocor, situasi akan memburuk. Datang ke lokasi rumah yang diberikan Henry, tiba-tiba John diciduk petugas keamanan bernama Ryan. John menjelaskan tujuannya untuk mencari wanita bernama Olivia di rumah ini. Security yang belum percaya memborgol tangan John. Kemudian dia mengecek basement rumah ini untuk memastikan pengakuan John. John terkejut karena si Ryan bagian dari keluarga pemilik rumahnya dilihat dari foto. Dia kembali membawa palu untuk digunakan menyerang John. Tidak tahu sedang menghadapi alien, dengan mudah John membalikan keadaan lalu menghabisinya. Di dalam ruangannya, John menemukan berbagai peralatan penyiksaan ciri khas psikoplok, termasuk alat perekam suara dan puluhan CD. Salah satunya diambil oleh John, dan akhirnya John menemukan Olivia. Melanie terkejut setelah John menghubunginya. Dia sangat senang Olivia masih hidup. Tapi John masih dibuat penasaran dengan isi rekaman dalam CD tersebut. I know. I need to hurry. Miller dihentikan sebuah mobil patroli dan tiba-tiba Was I speeding? di hari terakhirnya di bumi, John menemui Henry terlebih dulu untuk minta pemutar CD sambil membahas pelaku yang menculik Olivia itu ternyata psikoplok yang sudah memangsa banyak korban. It's incredible. Will you pick me up? Sure. Longest time I thought I knew myself. Dalam aksinya, si Ryan merekam pengakuan dan suara teriakan korban yang akan dihabisinya. Tiba di rumah produser film Hollywood itu, John ditawari posisi kepala keamanan untuk semua perusahaannya Jonathan dengan bayaran berlipat ganda. Tapi John menolaknya. Dia senang melihat Olivia kini dekat dengan ayahnya. But it'll be a long road back. She hasn't... I don't know, something... Jonathan terkejut saat John memberikan foto seksoinya Rachel, ibunya Olivia. Karena ternyata yang memotretnya adalah Jonathan. Buktinya gaun yang sama yang digunakan oleh istri Jonathan dalam film klasiknya. Ini artinya pria tua ini berselingkuh dengan menantunya sendiri, Haji. To the end. Karena bukan urusannya, John tidak mau tahu apakah Olivia itu cucunya ataukah anak kandungnya. Yang penting dia disayangi keluarganya. Ruby menghubungi John karena dia heran Miller belum juga tiba di landasan. Sebelum pulang ke planet asalnya, John pamit terlebih dulu kepada Melanie lalu memegang tangannya. Disinilah Melanie sadar bahwa John adalah alien. Meski melanggar aturan, John senang bisa memberitahunya. Ruby kembali menghubungi John untuk berhati-hati karena para penjahat manusia itu ingin menghabisi mereka. Mendengar kembali rekaman si Ryan, di sini John menyadari bahwa Ryan tidak sendiri. What is the point? Without contradiction. Don't you agree? Karena itu, John kembali menemui Olivia untuk bertanya kepadanya.
Ternyata ada 2 orang di rumahnya pelaku dan dia mendengar salah satunya sedang menulis. I don't know. But you're positive. He never spoke. Not one word. Rupanya kalimat yang diucapkan oleh si Ryan itu sama persis dengan ucapannya Henry. Dihubungi oleh Henry, dia mengaku tidak melakukan apapun karena ingin belajar dari psikoplog itu. Dan Henry memutuskan tidak akan kembali pulang ke planet asal meski mereka sedang memburu para agen mata-mata alien ini. Ternyata di rumah Henry ini, John menemukan gaun milik adiknya, Jane. Apakah ini artinya saudarinya itu berada di bumi dan masih hidup karena dibawa oleh Henry? And look at Henry. I like being here. John putuskan untuk tetap tinggal di bumi demi menemukan adiknya. Paham dengan semua konsekuensinya. I'm gonna find him. John pun pamit kepada Ruby. I know. No voice. So I'll try to. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.